Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashadi Budi. Hari ini kebetulan bersamaan dengan World Hearing Day 2021, saya mendapat kesempatan untuk menjelaskan mengenai cara menjaga kesehatan telinga dan pendengaran pada siswa di era pandemi COVID-19 ini. Sekarang, apa sih bedanya COVID-19 di era pandemi ini? Yang berbeda adalah sekarang untuk saat sekolah ada yang namanya online school atau sekolah tatap muka yang ditiadakan. Nah, maka dari itu mulai dari sejak awal pandemi, sekolah ini semua dimulai melalui online atau dalam jaringan atau daring. Nah, metode-metode jelas akan berubah semuanya. Yang tadinya metode itu merupakan langsung tatap muka, sekarang sudah mulai ada menggunakan gadget, menggunakan laptop. Tentu kadang-kadang tidak selalu dapat kita dengar dengan baik. Kadang-kadang ada yang pakai earphone, ada yang pakai headphone, ada yang pakai headset, dan yang kadang-kadang dapat mengganggu pendengaran. Nah, sekarang kita mulai dulu mengenai telinga. Saat ini telinga kita akan membagi dengan dua sistem. Yang hari ini kita akan bicarakan adalah sistem kebersihan telinga dan sistem pendengaran telinga. Sistem pendengaran telinga kita bagi dua lagi nanti, sistem hantaran suara dan sistem sensorineural. Apa itu? Kita lihat selanjutnya. Nah, berhubung kali ini peserta seminar merupakan kaum milenial, mari kita tanya Google aja. Bagaimana sih cara bersihkan telinga? Nah, ini yang kita dapat waktu kita mencari Google. Bagaimana sih cara bersihkan telinga? Yang dilihat, kamu tidak perlu membersihkan telinga. Kok bisa ya? Nah, sekarang kita lihat penjelasannya seperti apa. Nah, telinga kita, sistem telinga kita, itu adalah saluran. Saluran ini sebenarnya saluran yang buntu. Panjangnya itu hanya 2,5 cm, pendek sekali. Dan diameternya adalah 2,9 mm. Dindingnya sendiri kulit. Dan paling ujungnya adalah gendang telinga. Nah, coba kita lihat. Ini waktu kita masuk ke dalam saluran telinga, kita lihat gambar yang ini, kita lihat ternyata itu apa tuh? Ada putih-putih di dalam sana. Kita lihat putih-putih itu. Coba kita masuk sedikit lagi ya. Kita masuk. Nah, ternyata yang putih-putih itu adalah cahaya dari gendang telinga. Nah, dari gambar ini aja kita sudah bisa lihat ternyata gendang telinga itu dekat sekali. Lebih dekat yang dari orang-orang bayangkan. Nah, lantas pertanyaan selanjutnya, kalau gendang telinga dekat segitu, kenapa telinga bisa kotor? Nah, kita lihat animasi ini. Nah, waktu kita lihat, telinga kita menghasilkan kotoran, dihasilkannya adalah sepertiga luar dari liang telinga. Jadi hanya bagian ini aja. Lalu kotoran ini dibentuk dan dikeluarkan secara alami. Nah, penampakan yang kita lihat adalah minyak-minyak dalam telinga atau orang sebut juga sebagai earwax. Nah, earwax ini baiknya jangan diganggu karena earwax ini punya manfaat. Apa aja manfaatnya? Yang pertama, earwax ini dapat melembabkan telinga. Kalau telinga terlalu kering, jadinya seperti apa? Telinganya malah jadi gatal. Yang kedua, dia punya sifat anti bakteri. Jadi kalau kita nggak ganggu, justru malah tidak akan infeksi. Yang ketiga, dia mencegah binatang masuk. Kalau misalnya dia ada kuning-kuning di pinggir liang telinga, itu justru binatang nggak mau tuh masuk dalam sana. Nah, tapi kalau misalnya kita ganggu-ganggu, kotoran itu bisa terdorong ke dalam. Nah, waktu kotoran terdorong ke dalam, disitulah akan menimbulkan bermacam-macam masalah. Lalu kenapa ada cotton bud? Pertanyaan selalu seperti itu. Lalu kenapa ada cotton bud? Nah, mari kita lihat, kita baca baik-baik. Manfaat dari cotton bud itu sebenarnya apa sih? Kita lihat. Nah,
Yang saya lingkarin warna merah ini apa tulisannya? Jangan masukkan ke dalam saluran telinga. Nah, lalu untuk apa? Kita lihat lingkaran selanjutnya. Nah, ini hanya penggunaan untuk luar telinga. Jadi cotton bud itu tidak digunakan untuk masuk ke dalam saluran telinga dan hanya digunakan untuk luar saja. Nah, kenapa? Karena banyak sekali masalah. Lalu apa yang kita lakukan kalau misalnya kita tetap aja kita masukkan. Nah, ini yang bisa terjadi masalahnya. Apa aja? Kita lihat satu-satu. Yang paling kiri atas ini liang telinga yang luka akibat cotton bud. Itu gendang telinganya di sana dekat sekali. Nah, waktu luka telinga bisa terinfeksi, akhirnya membengkak. Ini gambar yang kedua, membengkak. Nah, jika berulang, nanti si liang telinga bisa terbentuk jamur, nih jamurnya. Atau yang lebih parah, gendang telinga kita bisa robek. Ini contoh gendang telinga yang robek. Nah, kalau misalnya nih kita nggak mau pakai cotton bud, pakai jari aja gimana? Nah, ini yang terjadi nih yang sebelah kiri bawah ini contoh yang masalah akibat korek-korek dengan jari. Jadi jari pun bisa aja bikin masalah ke dalam telinga. Lalu ini contoh lain selanjutnya, cotton bud bisa ketinggalan dalam telinga. Atau malah karena terlalu kering telinganya, benda asing bisa masuk, benda asingnya binatang, dan ini benda asingnya bisa ketinggalan di dalam telinga. Nah, jadi baiknya diapain? Telinga kita bagusnya diapain? Sebaiknya jangan pernah memasukkan apapun ke dalam saluran telinga, dan jika kita melakukan itu, telinga justru akan tetap bersih alami atau self-clean. Cukup bersihkan daun telinga di sekitar lubang. Jadi tidak perlu diganggu-ganggu dalamnya, tapi kalau untuk saluran telinga boleh saja, daun telinga boleh saja kita bersihkan sekitarnya. Dan jika suatu saat kita merasa kok mengganggu sekali ya, kok ada yang nggak enak rasanya, nah ini kita harus periksa langsung ke dokter THT. Misalnya kita ngerasa kok telinga saya rasanya kedap, kok rasanya tertutup seperti kemasukan air. Nah, waktu kita ambil cotton bud dan memasukkan ke dalam telinga, justru yang sering terjadi adalah kotoran yang nggak bisa keluar, tambah masuk ke dalam telinga, dan justru menempel ke gendang telinga. Dan ini dapat menyebabkan bermacam-macam penyakit. Lalu, selanjutnya kita bicara mengenai pendengaran. Nah, saya akan bicara singkat mengenai pendengaran. Singkatnya, pendengaran kita sebenarnya dibagi dua, di mana terjadi sistem hantaran atau conducting system dan sistem sensori dan menjadi neural, di mana suara itu berubah dari getar-getaran menjadi sistem yang saraf. Nah, ini lebih dalam lagi sedikit tentang pendengaran tadi ya. Sistem suara sebenarnya misalnya kita dengar suara speaker nih, ada speaker di sini. Nah, speaker itu mengeluarkan suara. Suara itu masuk ke dalam telinga, ditangkap oleh daun telinga, masuk ke dalam liang telinga, ditangkap gendang telinga, lalu masuklah ke dalam rumah siput. Nah, di rumah siput ini, suara ini berubah menjadi suara listrik. Loh, kenapa listrik? Nah, mirip seperti mikrofon. Kalau kita pernah lihat mikrofon itu merubah suara membran, suara yang bergetar, menjadi suara yang dapat dialirkan melalui listrik. Nah, suara di dalamnya gendang telinga ini ditangkap oleh rambut, sel-sel rambut, dan kita lihat seperti ini adalah sel-sel rambut. Nah, kalau kita perhatikan ini ada angka-angkanya nih. Ada angka-angkanya. Dari 20 yang paling kecil sampai yang paling besar adalah 20.000 tuh semestinya. Maksudnya apa angka-angka ini? Kalau kita memperhatikan dawai piano misalnya, contohnya kita lihat dawai piano. Dawai piano itu atau gitar, satu petikan itu mengeluarkan satu nada. Contohnya nada C sama dengan Do, itu angkanya 512 tuh. Nah, kalau kita lihat kita lihat frekuensi itu seperti apa, kita bisa bandingkan di gambar ini. Nah, ini adalah gambar-gambar frekuensi. Sederhananya, semakin rendah angkanya, dia akan semakin ngebas.
semakin tinggi angkanya, dia akan semakin treble. Nah, ini yang bisa kita tangkap di seluruh rumah siput kita. Dan kita ada sekitar 20.000 helai rambut, sel-sel rambut yang akan merubah suara itu menjadi impuls listrik. Hebat nggak tuh tubuh manusia? Nah, apakah yang dimaksud dengan pendengaran dan komunikasi? Nah, kita lihat nih, apa sih hubungannya pendengaran kita dengan komunikasi? Nah, apakah pendengaran itu penting untuk berkomunikasi? Tentu. Kalau misal seseorang tidak mendengar dengan baik, komunikasinya tentu akan terganggu. Contoh kita lihat di grafik yang sebelah kiri ini, grafik ini adalah grafik huruf-huruf. Kalau kita perhatikan ini ada huruf ts, c. Nah, huruf itu adanya di nada-nada tinggi. Maka orang yang kehilangan nada tinggi tentu akan terganggu pendengaran huruf-huruf tertentu. Nah, contoh lagi, kita kasih lihat contoh. Di sebelah kanan ini kan ada pendengaran yang normal, dan pendengaran yang tidak normal, di bawah-bawahnya tidak normal. Jika ini yang sebelah kiri adalah grafik pendengaran normal, semakin turun, maka pendengaran akan semakin tidak normal, semakin tuli, terganggu pendengarannya. Pertanyaan selanjutnya, apa hubungannya ke suara di era online ini? Karena kita sering sekali memakai earphone, musik, dan lain-lain, tentu suara semakin keras suaranya akan mudah sekali untuk menyebabkan penyakit yang disebut noise-induced hearing loss atau gangguan pendengaran akibat bising. Semakin keras bunyinya, ya jelas semakin dapat mengganggu pendengaran, dan semakin pendek waktunya, jelas akan makin mudah merusak pendengaran. Nah, ini adalah contoh sel rambut yang normal, nih yang tadi yang ceritanya sel rambut yang di dalam rumah siput, ini yang normal, sebelah kiri yang A. Kalau misalnya dikasih suara yang keras banget, apa yang terjadi? Nah, ini dia tuh, rusak, rontok, seperti keriting sel rambutnya. Bisa nggak balik lagi? Tergantung seberapa keras pajanan musiknya, misalnya seberapa keras suaranya, atau seberapa lama. Nah, jika pajanannya tidak terlalu keras, bisa saja nanti kembali. Tapi jika pajanannya keras sekali dan terlalu lama, ya itu bisa beresiko untuk terganggu permanen. Nah, apa aja tuh contohnya? Nah, di gambar ini kita lihat banyak contohnya. Nah, contohnya apa? Ini pekerja-pekerja yang bising misalnya, atau orang yang suka nonton konser, atau musisi sekalian juga bisa. Orang naik pesawat mendengarkan musik keras sekali, kadang-kadang biar menutupi suara pesawat, akhirnya dengerin musik. Itu bisa aja tuh beresiko. Nah, lalu hal yang menyenangkan seperti tempat main game, tempat main game station, kita lihat ini suara musiknya kan keras sekali ya. Nah, jadi apa yang kita harus lakukan? Perhatikan di volume yang kita dapatkan. Untuk di era online ini, yang sering orang gunakan adalah earphone. Nah, bagaimana sih caranya untuk mendapatkan memakai earphone yang baik agar tidak merusak pendengaran? Intinya adalah untuk mendapatkan segel atau seal dari earphone tersebut. Karena jika kita mendapatkan segel yang baik ke dalam telinga, tentu kita bisa mendapatkan suara lingkungan yang sepi. Nah, kalau lingkungannya sepi, kita mendengarnya volume tidak perlu terlalu keras, tidak perlu terlalu besar volumenya. Nah, contoh-contoh seperti yang paling kiri ini contoh yang tidak terjadi segel yang baik, sedangkan yang masuk ke dalam telinga, jelas segelnya akan lebih baik. Nah, tapi ada tapinya nih. Jika kita masukkan sesuatu ke dalam telinga, kembali lagi tuh, kalau earphone masuk ke dalam telinga, bisa aja mendorong kotoran ke dalam. Artinya earphone seperti ini pun juga tetap harus hati-hati. Jangan terlalu dalam, jangan sampai terlalu lama, karena akan mengganggu sistem pengeluaran kotoran. Nah, lalu apakah headphone lebih baik? Ya, betul, headphone pun juga ada bermacam-macam tipe. Misalnya contoh yang headphone yang atas ini, tipe yang ini jelas tidak akan mendapatkan segel yang baik, artinya suara lingkungan sangat jelas, artinya kita harus mengeraskan volume
untuk mendapatkan suara yang diinginkan. Nah, sedangkan earphone yang kedap seperti yang di bawahnya jelas lebih bagus dibanding earphone yang di atasnya. Dan earphone yang seperti ini jelas tidak akan mengganggu pengeluaran kotoran karena dia tidak masuk ke dalam saluran telinga. Nah, maka dari itu kalau kita perhatikan sekarang di era sekarang musisi-musisi itu semuanya sudah pakai earphone semua. Earphone selalu pakai earphone, headphone. Tujuannya bukan untuk gaya-gayaan aja nih ternyata, tapi pertama dia mendapat kontrol suara yang baik dan dia pun juga mendapatkan segel terhadap suara-suara lingkungan, jadi dia bisa menjaga pendengarannya, jangan sampai nih dia terkenal hebat, tapi usianya masih muda, udah tuli. Nah, jadi boleh pakai earphone? Boleh, kenapa tidak? Earphone boleh dipakai dengan catatan, volume tidak boleh keras, waktu tidak boleh terlalu lama. Nah, ada panduan umum. Memang panduannya umum, bisa aja berlaku, bisa aja tidak. Panduannya adalah tidak boleh melebihi 60% volume dalam waktu tidak boleh lebih dari 60 menit. Tujuannya untuk mendapatkan lingkungan, diisi lingkungan yang kurang, sehingga suaranya tidak perlu terlalu keras. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari hari ini adalah saluran telinga kita tuh ternyata bersih alami. Jadi tidak perlu memasukkan apapun ke dalam saluran telinga. Hindari suara bising, jangan terlalu keras, jangan terlalu lama. Dan jika ada gangguan, ada yang merasa nggak nyaman, segera ke dokter THT daripada mengganggu-ganggu telinga sendiri. Gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.